Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online dari edubisnis.net ya. Masih tentang bagaimana mengelola transformasi perusahaan dengan sukses. Ya, jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai 4 fase untuk mengelola perubahan ya, dari proses denial, resistance, kemudian exploration, kemudian commitment. Ya. Nah, di dalam slide berikutnya ini ya, di slide nomor 19, Anda bisa melihat tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi karyawan atau anggota organisasi yang melakukan denial. Ya. Jadi ya, yang paling penting hadapi dengan pemberian informasi yang jelas. Ya, informasikan bahwa perubahan akan terjadi. Jelaskan apa yang diharapkan dan tindakan apa yang perlu mereka lakukan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dan kemudian beri mereka waktu. Kemudian skedulkan pertemuan untuk berdiskusi kembali. Ya. Jadi yang paling penting ini Mas, informasikan bahwa perubahan akan terjadi. Ya. Suka atau tidak, perubahan akan terjadi, change or die. Makanya tadi saya ngasih contoh di Samsung tadi ya, mereka masang spanduk tulisannya, only the paranoid will survive. Itu kan informasi yang sangat powerful untuk menggerakkan perubahan. Kalau Anda duduk diam seperti katak direbus, ya status quo, comfort zone, ya Anda akan digilas. Only the paranoid will survive. Hanya orang-orang yang paranoid, yang sigap yang bisa survive. Ya, kalau enggak Anda mati. Jadi informasi bahwa perubahan akan terjadi. Ya. Jelaskan bahwa perubahan itu akan memberikan konsekuensi. Nah, ketika during resistance itu, ini Mas ya, listen ya. Berikan apresiasi terhadap penolakan mereka dan berikan empati. Jika diperlukan, ya gunakan enforcement dan punishment. Ya. Dan kadang-kadang kita perlu mengalami ini Mas ya, mengelola konflik ya. Kadang-kadang mungkin serikat pekerjanya menolak perubahan, ya kita harus melakukan ini ya Mas. Konflik management, mendekati orang-orang yang resisten, kita ajak makan, lobby, ya, negosiasi. Tidak kenal, tidak sayang. Kadang-kadang negosiasi atau ketakutan atau resisten itu bisa kita goyahkan dengan persuasi Mas ya. Dengan penjelasan yang persuasif, dengan penuh empati. Biasanya itu penolakan itu akan menjadi lebih luluh ya, dibanding kalau kita menggunakan kekerasan. Nah, tapi kadang-kadang memang kita juga perlu ini Mas ya, perlu punishment, artinya perlu peringatan yang keras supaya orang menjadi mau berubah dengan penuh kesungguhan. Ini saya mau ngasih contoh cerita yang menarik ini Mas. Again di Samsung juga. Jadi suatu ketika Lee Kun Hee ini, CEO-nya itu dapat hadiah Samsung nih Mas ya, handphone Samsung dari rekan bisnisnya. Nah, dia terkejut ketika hadiahnya itu yang mereknya Samsung itu ternyata cacat Mas handphonenya. Ya, ada cacat lah ya di dalam casingnya gitu. Dia kan merasa malu dan marah ya. Ini saya dapat handphone hadiah dari teman saya, hadiahnya ulang tahun, dia ngasih handphone dan mereknya Samsung, saya bangga dia ngasih hadiah saya mereknya Samsung. Tapi saya malu ketika handphonenya itu ada cacatnya di casingnya. Nah, dia kan marah. Ini tidak boleh terjadi karena kita mau menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Kalau casingnya masih cacat kayak gini ya memalukan. Kita harus berubah. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan Mas? Ini dramatis Mas ya. Dia kemudian meminta 2.000 manajernya untuk baris Mas, mau bentuk lingkaran di pabriknya sana, di Gomei, Korea sana. Ya, 2.000 orang suruh berdiri melingkar. Nah, di tengah lingkaran itu ada tumpukan 100.000 handphone yang tipenya sama dengan yang cacat tadi Mas. Ya, tipe handphone yang cacat tadi dikumpulkan 100.000 masih ada itu di gudang, di pabrik. Ditarik semua, ditaruh di tengah-tengahnya ribuan orang itu. Dan kemudian dia meminta salah seorang stafnya untuk menyiram dengan bensin dan 100.000 handphone itu dibakar di depan 2.000 manajer Samsung. Itu powerful itu Mas. Ya, jadi Lee Kun Hee-nya mengatakan, saya tidak ingin lagi handphone Samsung cacat. Untuk mendukung pernyataan saya mengundang Anda semua di sini siang ini untuk menyaksikan pembakaran 100.000 handphone Samsung yang tipenya sama dengan yang punya saya ini. Ya. Jadi itu kan memberikan pesan kuat bahwa you have to change. Ya, kalau tidak Anda akan dibakar seperti handphone ini ya, dibakar Mas. 100.000 unit Samsung yang masih baru dibakar untuk menunjukkan bahwa kita harus berubah.
Ya. Jadi Anda tidak bisa lagi tenang-tenang saja, resisten, ya, mutunya abal-abal. You have to change. Jadi itu pesan yang kuat, Mas. Itu namanya enforcement. Ya, jadi seperti kalimat nomor 3 ini, gundangan enforcement. Enforcement-nya dengan satu langkah simbolik yang sangat powerful. Handphonenya dibakar, 100.000 handphone dibakar di tengah lingkaran 2.000 orang manajer. Itu during resistance, Mas, ya. Kemudian yang berikutnya adalah during exploration nih, Mas, ya. Sediakan training dan program pengembangan yang dibutuhkan. Tetapkan sasaran jangka pendek dan menengah. Sediakan training. Nah, ini penting ini, Mas. Ya. Jadi ini contoh yang paling dramatis juga perubahan di IBM. Ya, IBM itu dulu dikenal sebagai perusahaan mainframe, Mas. Mereka bikin mainframe yang raksasa itu, Mas, yang harganya miliaran, puluhan miliar. Tapi CEO-nya waktu itu mengatakan bahwa masa depan itu ada di bidang services. Ya, jadi mereka ingin supaya revenue penjualannya yang dari mainframe itu turun dan yang lebih meningkat dari services. Services itu konsultasi, Mas, konsultan IT, mereka membangun sistem, menciptakan sistem, mendesain kayak Accenture gitu ya. Jadi IBM ingin menjadi perusahaan consulting company, IT consulting company. Nah, bayangkan itu kan perubahan yang radikal, Mas. Dari perusahaan bikin mainframe fisik, pabriknya gede, tiba-tiba berubah pada area yang membutuhkan jasa, Mas. Jasa kan, Mas, ya. Konsultasi itu jasa ya, expertise. Itu kan satu keterampilan yang berbeda jauh. Ya, jadi untung berhasil. Kenapa ya? Karena waktu itu IBM mengeluarkan dana ratusan miliar untuk mentraining karyawannya, meng-hire ribuan orang untuk jadi konsultan IT. Sementara karyawan-karyawan yang di bidang mainframe itu malah dikurangi. Ya, kemudian di training, yang masih bertahan di training supaya menjadi konsultan IT yang tangguh. Untung berhasil, Mas. Makanya CEO-nya nulis buku namanya When Elephant Learn to Dance. Ya, ketika seorang gajah belajar menari. Bukunya laris tuh. Ya, When Elephant Learn to Dance. Ya, bagaimana seekor gajah menari. Ya, jadi emang itu menari, Mas. IBM dari perusahaan mainframe berubah secara radikal menjadi perusahaan services. Ya. Nah, itu sediakan training. Kalau trainingnya tidak kuat, ya kolaps perusahaannya. Ya, stuck. Keterampilannya tidak nambah. Nah, yang bagian berikutnya ini kalau di during commitment ya di slide nomor 22, itu tetapkan sasaran untuk jangka panjang yang lebih panjang. Bangun kerjasama tim. Berikan reward. Ya, bagi orang-orang yang berhasil melakukan perubahan, ya berikan reward. Dan kemudian melihara momentum perubahan. Ya. Jadi itu ya. Nah, berikutnya ini ada tugas nih, Mas. Ya, coba di dalam perusahaan Anda atau kantor di mana Anda bekerja, Anda identifikasi kelompok-kelompok karyawan mana yang masih ada dalam fase denial, resisten, eksplorasi atau komitmen. Berapa persen? Saya sih membayangkan bahwa di perusahaan Anda yang fasenya eksplorasi sama komitmen mungkin sudah 80%, Mas, ya. Yang resisten mungkin 10%, yang denial mungkin 10% atau bahkan 5%. Harapannya seperti itu. Rata-rata yang saya temui seperti itu, Mas. Rata-rata sebenarnya banyak perusahaan yang sudah siap melakukan perubahan. Tapi masih fase eksplorasi dan komitmen. Ya. Bahkan mungkin eksplorasi terus. Eksplorasi terus, muter-muter terus ya di situ ya. Punya komitmen yang kuat, punya niat, tapi terus muter di situ terus. Tidak dieksekusi proses perubahannya. Tidak berubah. Itu kenapa itu bisa terjadi seperti itu, nanti kita akan lacak di video berikutnya. Ya. Nah, coba Anda identifikasi fase denialnya siapa, resistennya siapa, eksplorasi siapa, dan yang sudah komitmen siapa. Berapa persen? Mungkin Anda tulis persentasenya. Ya, mungkin yang sudah komitmen 40%, eksplorasi 40%, resistennya 15%, yang denial mungkin 5%. Nah, setelah itu rencana apa yang akan Anda lakukan supaya yang denial dan resisten itu bergerak ke fase eksplorasi dan komitmen. Ya. Dan juga apa yang harus dilakukan supaya yang di fase eksplorasi itu bergerak ke komitmen dan yang sudah di komitmen betul-betul committed untuk melakukan perubahan. Yang stuck kan sering terjadi seperti ini, Mas, ya. Yang denial mungkin sudah tidak ada. Oke lah, kalaupun ada biarkan lupakan karena toh 5%. Yang resisten mungkin juga kecil. Semua sudah punya komitmen, sudah punya niat untuk berubah. Tapi cuma niat doang, Mas, ya. Niat doang. Tidak pernah menjadi kenyataan perubahan itu. Nah, itu yang sering terjadi, Mas. Nah, itu kita akan bahas dalam video berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya.